Audio Jungle. Ramadanku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya tetap milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mewajibkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat umur, nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat segala nikmat yang tak dapat terukur jumlahnya. Alhamdulillah. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah, suri tauladan kita, panutan kita, yang melalui beliaulah kebenaran Islam dapat sampai kepada kita. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dicintai, alhamdulillah hari ini kita sedang menjalankan puasa hari ke-16, yang berarti bulan yang penuh berkah ini akan segera berakhir. Bagaimana nak puasanya? Lancar. Semoga puasa kita dan amalan kita di bulan yang penuh berkah ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin. Baik, hari ini Miss akan menyampaikan tausiah singkat dengan tema peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Disampaikan pada tausiah-tausiah sebelumnya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, dan penuh kemuliaan. Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anak tahu, bulan Ramadan juga bulan yang menjadi saksi berbagai macam peristiwa sejarah. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya, yang pertama, peristiwa nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan saat Nabi berusia 40 tahun. Wahyu pertama ini disampaikan melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar kedua yang terjadi di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran secara utuh dari langit ketujuh atau Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, bahkan disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa terjadi di tanggal 21 atau di tanggal 23, 25, 27, atau 29. Peristiwa besar yang ketiga
yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa Perang Badar. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama bagi umat Islam. Perang Badar terjadi pada tahun kedua setelah hijrah di bulan Ramadan. Perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah yang hanya melibatkan 313 pasukan dengan perlengkapan seadanya melawan kurang lebih 1.000 orang kaum Quraisy dengan perlengkapan yang lengkap. Jika kita pikir secara logika, umat muslim tentunya mustahil untuk menang. Dari jumlah saja, umat muslim sudah kalah jauh. Umat muslim hanya 313, sedangkan kaum Quraisy 1.000 orang. Dan umat muslim perlengkapannya seadanya, sedangkan kaum Quraisy perlengkapannya lengkap. Dan pada saat itu pula umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, sedangkan kaum Quraisy tentunya tidak. Jadi secara logika kaum muslimin tidak mungkin untuk menang. Namun atas kehendak dan pertolongan dari Allah, kemenangan yang hampir mustahil ini pun terjadi. Dan ternyata umat Islam memenangkan Perang Badar. Peristiwa besar yang keempat adalah Fathu Makkah, artinya pembebasan kota Mekah. Karena di Mekah kaum muslimin terus ditindas dan disiksa oleh kaum Quraisy, akhirnya tahun ke-13 setelah kenabian, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin di Mekah pergi berhijrah ke Madinah. Beberapa tahun setelah hijrah, atau tepatnya 6 tahun setelah hijrah, kaum Quraisy dan kaum muslimin menandatangani sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian damai antara kaum Quraisy dan kaum muslimin, dan salah satu isinya adalah memberi kebebasan dalam beribadah. Jadi kaum Quraisy tidak akan mengganggu kaum muslimin, dan begitu pula sebaliknya. Namun tidak lama setelah perjanjian ini dibuat, kaum Quraisy melanggar salah satu perjanjian tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 kaum muslimin dari Madinah menuju kota Mekah dan menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Setelah menguasai kota Mekah, kaum muslimin juga menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, sehingga Mekah menjadi kota suci bagi umat Islam hingga saat ini. Besar yang kelima adalah dibebaskannya Andalusia atau Spanyol. Spanyol merupakan negeri di daratan Eropa yang pertama kali dibebaskan oleh Islam. Tariq bin Ziyad adalah panglima besar yang berhasil memimpin pasukannya membebaskan Andalusia. Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya menyeberangi laut yang memisahkan antara Afrika dan Eropa. Setelah sampai di daratan Eropa, Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapal-kapal pasukan muslim. Kenapa? Agar pasukan muslim tidak berpikir untuk mundur, agar pasukan muslim tetap semangat untuk membebaskan Andalusia. Karena dipimpin oleh panglima yang gagah berani beserta pasukan-pasukan yang kuat, dan tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Andalusia atau Spanyol dibebaskan dari pemimpin yang zalim dan masuk ke dalam pelukan Islam. Itulah 5 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa besar ini adalah bulan Ramadan bukanlah menjadi penghalang kita untuk beraktivitas. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Harusnya bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi penyemangat kita untuk melakukan amal soleh dan ibadah yang lebih baik lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebelum Miss akhiri, Miss akan mengajukan 4 buah pertanyaan.
2 pertanyaan untuk kelas 1 sampai 3 dan 2 pertanyaan untuk kelas 4 sampai kelas 6. Pertanyaan pertama untuk kelas 1 sampai 3. Siapakah yang memimpin pasukan kaum muslimin dalam perang Badar? Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah? Adapun pertanyaan untuk kelas 4 sampai kelas 6, yang pertama, sebutkan 5 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Pertanyaan kedua, hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan? Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Tausiah dari Miss ini menjadi penutup dari rangkaian tausiah-tausiah yang disampaikan Miss dan Mister selama bulan Ramadan ini. Semoga anak-anakku lebih semangat lagi dalam belajar, lebih semangat lagi dalam beribadah, dan lebih semangat lagi dalam beramal soleh. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan dari Miss. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.